Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Precia. Saya akan mempresentasikan studi Quran 5 judul. Yang pertama, pengantar ilmu Al-Quran. Pengantar ilmu Al-Quran dikenal sebagai ulumul Quran. Ilmu ini mencakup berbagai bidang seperti tafsir, tajwid, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah Al-Quran ini meliputi proses penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Periode turunnya 23 tahun. Yang pertama, periode penurunan awal 610 Masehi. Yang kedua, periode Mekah 610 sampai 622 Masehi. Yang ketiga, periode Madinah dari 622 sampai 632 Masehi. Proses pembukuan dan pengumpulan. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadikan sumber ajaran dan pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah dasar-dasar ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, kitab umat suci Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa dasar ilmu Al-Quran yang diketahui. Yang pertama, ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran. Hukum bacaan yang perlu diketahui. Yang pertama, hukum mim mati dan tanwin mim mati. Yang kedua, hukum lam definisi. Yang kedua, ilmu tafsir, ilmu yang mempelajari penafsiran Al-Quran. Metodenya seperti metode al-Mansur. Yang kedua, metode al-Array. Yang ketiga, metode bil al-Isyarah. Yang ketiga adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat suci Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang pertama, keistimewaan dari segi isi dan ajaran. Yang kedua, keistimewaan dari segi bahasa dan sastra. Yang ketiga adalah keistimewaan dari segi penjagaan dan keautentikan. Yang keempat, keistimewaan dari segi dampak dan pengaruh Al-Quran. Yang keempat adalah nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Quran yang pertama, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Tanzil, Al-Zik, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hijr ayat 9. Sifat-sifat Al-Quran yang pertama, nur atau cahaya. Yang kedua itu mawidah, nasihat, sifat, obat, huda dan rahmat. Mubin itu menjelaskan, busyiro, berita gembira, aziz, mulia. Yang kelima, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah yaitu sebutan untuk surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 3 perspektif utama, yaitu pertama, berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, berdasarkan sasaran. Sedangkan Madaniyah adalah istilah untuk ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya ilmu Makkiyah dan Madaniyah untuk mengkaji hukum nasikh dan mansukh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi. Saya ingin bertanya kepada Natasha Felicia. Apa itu ilmu Al-Quran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Jawabannya, ilmu Al-Quran adalah studi tentang berbagai aspek Al-Quran untuk memahami maknanya, sejarahnya, bagaimana Al-Quran diturunkan, ditulis, dan ditafsirkan. Saya Waladatul Ludia ingin bertanya kepada Natasha, apa yang dapat dipelajari dalam ilmu qiraat? Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Rodia. Jawabannya adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang variasi bacaan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Putri. Di sini saya ingin bertanya, apa keistimewaan Al-Quran menurut bahasa dan juga sastra? Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Jawabannya adalah bahasa Al-Quran adalah keajaiban tersendiri yang tidak dapat ditandingi. Diturunkan dalam bahasa Arab, memiliki kesastraan yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.